Nah, yang ketiga yang tak akan masuk surga itu siapa? Kata Nabi, manan, orang yang suka memamerkan dan menjemput kebaikan-kebaikannya. Dan ini juga disebut Allah ya di surah Al-Baqarah, kata Allah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Dan di surah Al-Maun sama, kata Allah wailul lil musallin. Ya, celaka, neraka wel juga bagi orang yang salat. Siapa mereka yang dapat neraka wel itu? Allazina hum yuraun. Ya toh? Orang yang suka memamerkan amalnya. Ada sekarang banyak orang yang hobi menampakkan amal tu Ibu, memamerkan amalnya kok dengan media kok. Dia kan punya kamera, ada WA di situ, ada FB di situ, ada Instagram di situ. Apapun kebaikan sekarang difoto, di selfie. Pamer langsung Ibu. Ya, korban foto lu jauh itu. Langsung dia update status. Korban kami sekeluarga tahun ini. Langsung tahu orang sedunia tu. Apa gunanya? Gunanya apa? Dulu kan ada orang umrah kok kan tren dulu Bapak Ibu nak. Orang borong-borongan umrah lo tuh. Apa umrah Bapak Ibu tuh pas selfie di bandara tuh. Langsung dia update OTW menuju tanah suci. Mohon doa restu. Ini mohon doa restu Bapak Ibu kan. Masuk komentar kawan, "Pai umrah Ibu ya." Jawab langsung tuh, "Alhamdulillah lah aku ni kampe ma anan tigo sabalun tu abi begitu mah." Nah, Bapak Ibu jangan memamerkan amal. Amal kita ini tidak boleh tampak oleh orang. Itu kenapa Nabi mengatakan salat sunat itu paling baik di rumah. Afdalus salatil mar'i salatuhu fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling baik itu di rumah kata Nabi, kecuali yang wajib di masjid. Kenapa salat lebih baik di rumah? Supaya tidak nampak di orang. Ibadah sunat ini Bapak Ibu usahakan tidak nampak di orang, tidak tahu orang loh. Itu makanya Ibu kalau bangun malam tahajud jangan dibangunkan suami. Tak boleh. Kecuali berjanji. Kalau ibu bangun jam 3, ibu salat sajalah sendiri. Jadi dijagolah Pak jago lah gaib tahajud lah kau. Tu habis amal ibu ikut tu. Karena ada keinginan di hati ibu memberitahu amal kurang. Oh sibuk tahajud. Menampakkan amal, memamerkan amal, membicarakan amal tu hilang semuanya tu. Itu makanya Nabi mengajarkan ibu kalau puasa sunat, Bapak Ibu sedang puasa sunat kok, jam 1 atau jam 2 hari Senin atau hari Kamis diundang orang makan. Nabi suruh makan langsung. Dan Nabi contohkan suatu kali Aisyah ya Nabi pulang, kata Aisyah, "Ya Rasulullah kat uhdiya ilayya his." Ya Rasulullah, saya dikasih orang his. His itu makanan. Ya sejenis kalau Dawab mungkin martabak Mesir lah. Saya tunggu engkau makan, ya. Ayo kita makan. Nabi makan, setelah makan baru Nabi Aisyah tahu Nabi itu puasa. Jadi kalau Bapak Ibu puasa sunat, diundang orang makan, undang makan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu makan, diundang orang, sedang puasa sunat itu 3 pahalanya. 1, pahala puasa 100%, walaupun setengah hari puasa. Yang kedua, pahala memenuhi undangan, lebih gadang pada puasa oleh wajib. 3, parit bakilik pulang. 3. Kalau apa kecat de, mohon maaf ya bos sedang puasa, 3 ruginya. 1, amal puasa habis. Lawas sabui kurang. 2, pahala memenuhi undangan tak dapat lah. Dan ketiga, parit kosong sampai sore. Maka beribadah itu dengan ilmu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sedang puasa sunat, kalau ada orang mengundang makan, makan sajalah. Jangan kasih tahu saya puasa. Kenapa? Karena memberitahu amal kepada orang itu sesuatu yang buruk. Hapus amalnya, pahalanya. Manan namanya itu. Tak boleh kita menyebut amal kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu sedang puasa Ramadan, kau puasa Ramadan Ibu, dicaci maki orang, iza syatama ahadukum, kamu dicaci maki orang sedang puasa Ramadan, kata Nabi, kul fi nafsik, katakan pada dirimu, bukan pada orang mencaci, inni shaimun, ambo sedang puasa. Mengatakan saya berpuasa itu bukan ke orang yang mencaci kita, pada dirimu, agar kamu tidak menjawab, agar kamu tidak melawan cacian dia. Maka katakan pada dirimu saya berpuasa. Ibadah wajib pun tak boleh berbunyi, apalagi ibadah sunat. Maka ada orang-orang yang hobi memamerkan amal kau. Hobi kalau amal kau tak nampak orang, tak tahu orang,
tak senang hatinya lah. Bersedekah ke masjid kan, misalnya kan 50,000. Satiuk masuk masjid baca liat ke papan tu. Lalu je ditulis di pengurus nama awak ni. Ya, Allah hari ketiga bertanya ke pengurus lama. Kenapa patang lu tulian itu? Tu. Kalau dituliskan pengurus tak apa-apa, asal kita tak minta. Oh, boleh tak menampakkan amal ustaz? Boleh saja. Allah sebut di Al-Baqarah 271, wa in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kau menampakkan sedekahmu untuk tujuan memotivasi orang, bagus. Ambo 1 juta, tahu orang kan? Tapi kecil orang sabalat dia. Ibu ku menjual bakwan 1 juta sedekah. Ambo menggali ame. Ambo 5 juta cik ibu menggali ame tu. 6 juta ibu sedekah. 1 juta pertama tadi, yang 5 juta tambah dari ibu tadi. Kan bagus tu. Kalau ibadah aku tampak di orang. Kalau tujuan memotivasi orang. Tapi hati-hati, setan tu jam terbangnya tinggi ibu. Apa ciri orang ria? Bahagia dipuji, kecewa nak dihargai, itu tanda orang ria. Ibu sedekah 1 juta, digabik di kawan sabala. Ibu banyak-banyak sedekah ya. Kecil ibu tadi, ada dia citu dan mah. Dan kalau sedekah kau tak pandai saketik lah. Kau 1 juta kau saketik ya kau. Dari dulu ambo ciko lah, lah habis tu. Tu ria nama tu, menikmati pujian. Atau kecewa nak dihargai seperti tadi tu. Ya. Ada orang ketika jadi pengurus masjid, rajin ke masjid, dulu tibu dikudeta orang nak tibu-tibunya lebih. Itu tanda jadi pengurus Korea kok Pak. Ya. Kalau dia hargai orang tak kecewa nak dihargai, senang dipuji, itu tanda orang ria. Semua orang yang suka menyebut, memamerkan, menceritakan amalnya, maka kata Allah, fawailul lil musallin, walaupun dia salat. Kenapa? Allazina hum yuraun, karena dia pamer, suka show, pencitraan. Ya kan ada orang baru musim-musim kampanye itu banyak orang baik-baik tu Ibu. Ya nak. Itu sama itu yuraun itu. Ada orang menjalang pileg atau pilpres, lagi karpet masjid. Data pilih yang Ibu nyelo karpet tu dia. Tu banyak orang macam tu ria. Itu ada unsur rianya tu Pak. Jam 2 awak jago kan, jam 3 di WA group tahajud tak boleh tu Pak Ibu. Tak kah jago ke orang di WA tu orang mati apa tu mah. Bilanya baca tahajud tu beko pagi jam 7. Nyo cari tahajud ibu ya tu sanang hati waktu habis ibadah tu Pak Ibu. Tak usah. Jangankan orang lain, suami saja tak boleh dibangunkan. Kalau tak berjanji. Kecuali apa tadi mengecek, bu jagoan apa beko ya kau jago ibu jagoan, tak jago siram boleh. Kena berjanji. Tapi tak ada janji, tak ada apa ikatan, jangan. Apalagi di WA group Pak. WA kau bekonya baca lah siang tu mah. Tak kah dulu orang ke baca WA jam 2 malam tu. Orang kalau jago tahajud paknya pasti berencana jago. Apa kalau berencana tahajud pasti beri duit alarm. Pasti itu. Tak perlu dia kita itu mah kita di WA group tu Masya Allah itu habis amal itu Pak Ibu. Kadang nanti ada keinginan untuk pamer ke orang tu. Nabi saja diajak makan tak berbunyi, Nabi langsung saja makan sedang puasa. Padahal istrinya, apalagi orang lain. Aisyah mengajak Nabi makan sedang puasa, Nabi makan saja, tak ada Nabi berbunyi saya puasa. Padahal tak ada orang lain di sana kecuali dia berdua saja dengan istrinya. Ikut di grup ribuan dan seratusan orang situ. Bagi tahu kurang tahajud. Tak usahlah tu Pak Ibu. Ya, setan tu Pak Ibu hebatnya. Kalau kita tak bisa dihalanginya beramal, bukan dihalangi, disuruh kita beramal tapi dibelokkan hati kita. Hingga kita payah beramal nilainya habis. Itu hebat setan tu Pak Ibu. Ya. Komandan enak, suka membangga. Ayo itu. Itu yang tak boleh. Kadang-kadang awak kan kini awak bantunya Pak. Dia elok-elok kan, tak masalah lah. 10 tahun sakit hati warinya. Ya kan? Tak melawannya kawak atau dia sapu alai. Okey aja. Itulah menolong yang tak kapik kan ya. Menggadang anak ular. Kalau tak terladen gua. Itu. Semua amal tu habis tu Pak. Semua amal tu habis. Kadang sudah disebut, walaupun disebutnya tidak sekarang, mungkin 30 tahun kemudian. Ibu membantu saudara, adik awak dulu payah awak sekolahannya, sampai dia jadi sarjananya, sampai dia santiangnya, lah kayolonya, melawannya kawak. Alah pasal buit dah. Kini yang contoh kalian lah kayu yang dulu yang nak diden tu habis semua amal ibu yang sebelum itu.
Walaupun sudah berlalu panjang. Menceritakan, menyebut, membuka amal itu habis. Itu maka ibu kalau berbuat amal sudahlah, Allah sudah mencatat. Untuk apa kita kerasa kerusuk dengan penilaian orang? Tidak dihargai orang, tidak ada masalah. Itu manusia yang diselamatkan nanti di padang mahsyar, kata Allah di surah Al-Insan, ketika mereka berbuat baik kepada orang, la nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami tidak ingin terima kasih, kami tidak ingin balasan, karena terima kasih balas cukup dari Allah saja. Lalu kenapa kita marah tidak orang tidak membalas kebaikan kita? Banyak kok dosa anak mereka ibu. Adik wak bantu, kakak wak bantu, kini nyala santiang lah kayu, tu nyala lawan kawak dan sapu oleh barang tu, tu lah disabut sadonya di toko ni kini sadonya. Enak, habis tu pak, habis. Biar sajalah, apapun yang kita terima dari orang yang kita berbuat baik padanya, Allah saja sudah mencatat, cukup.